saya dengan Kristi. Pada kali ini saya akan membahas tentang parental burnout. Parental burnout itu sebetulnya kelelahan emosi yang dirasakan oleh orang tua di dalam proses pengasuhan. Jadi nanti bagaimana mengatasi parental burnout dalam proses pengasuhan. Nah, seperti kita ketahui yang namanya jadi orang tua, apalagi situasinya saat ini ya, situasi pandemi yang banyak banget urusannya dari A sampai Z. Dari yang tadinya mungkin kita juga bekerja atau bekerja di rumah, yang tadinya anak-anak sekolah, tapi sekarang akhirnya anak-anak sekolah di rumah, jadinya itu juga kita harus membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas atau juga menyiapkan makanan, jadi kantinnya pun jadi pindah juga ke rumah. Dan kemudian ada sejumlah permasalahan-permasalahan lain sebagai orang tua di dalam pengasuhan. Dan kalau itu terjadinya terus-menerus yang namanya rutin, akhirnya terjadi yang namanya kelelahan. Kelelahan bukan hanya saja secara fisik, tapi kita mau bahas di sini adalah kelelahan secara emosi. Ya, yang disebut tadi parental burnout. Sebetulnya parental burnout itu apa? Parental burnout itu adalah kelelahan emosi yang diakibatkan ketidakseimbangan tuntutan atau kenyataan dalam melakukan tugas-tugas di dalam pengasuhan dengan sumber daya yang dimiliki oleh orang tua dan tadi kenyataan yang ada. Jadi ketidakseimbangan antara tuntutan dan apa yang dimiliki oleh orang tua itu kan, dan kenyataan-kenyataan yang ada. Jadi rasanya tuh orang tua ngerasa, aduh ini kok berat banget sih, kok ini susah banget, kok ini saya betul-betul lelah. Gimana cara mengakhiri kelelahan itu? Gitu kan ya, yang kadangkala tidak bisa dilimpahkan tanggung jawab ini, karena tanggung jawab anak ya terletak pada orang tua. Tanggung jawab pengasuhan terletak pada orang tua dan posisi itu tidak bisa digantikan. Ya. Nah, gimana sih caranya keluarga Indonesia keluar dari situ? Nanti kita akan bahas satu persatu tipsnya. Tapi tanda-tandanya kita kenali dulu. Kadangkala kita nggak kenal tanda-tandanya, kita cuma tahu lelah secara emosi, tapi kita nggak tahu tanda-tandanya apa. Nah, tanda-tandanya seringkali terjadi yang namanya sedih berkepanjangan dan stres, gitu kan. Kemudian tanda-tandanya juga rasanya kehilangan motivasi, demotivasi mau ngerjain tugas-tugas, kayaknya males, terus bawaannya melo, bawaannya pengen nangis, gitu kan. Bahkan sampai kalau sampai dia tidak bisa mengatur hal itu atau mengatasi hal itu, terbersit. Kadangkala ada beberapa orang tua yang datang kepada saya terbersit pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak seharusnya dimiliki oleh orang tua, yaitu pemikiran-pemikiran ingin meninggalkan tugas dan tanggung jawab itu dan ingin juga bunuh diri. Sampai separah itu. Nah, karena sampai separah itu artinya permasalahan ini, permasalahan kelelahan orang tua ini perlu kita atasi bersama-sama. Gimana sih caranya? Ya, oke. Dan terjadinya itu kenapa? Nah, terjadinya tadi ya karena ketidakseimbangan antara tuntutan dan kenyataan yang ada dan sumber daya yang dimiliki oleh orang tua. Nah, tuntutan itu sebetulnya berasal dari mana? Tuntutan itu bisa berasal dari lingkungan dan bisa berasal dari diri kita sendiri. Kalau dari lingkungan jelas ya, mungkin memang dari suami atau mungkin sebaliknya dari istri menuntut A, B, C, D, E, atau dari anak menuntut A, B, C, D, E, atau ada tugas-tugas tertentu yang memang mengharuskan dari pagi melakukan A, siang melakukan B, sore C, sampai malam D, dan besoknya begitu lagi ya. Tetapi ada juga tuntutan yang berasal dari diri sendiri, yang misalnya saya harus begitu, saya harus jadi orang tua yang begini, saya harus jadi orang tua yang ini, kan saya harus
memberikan yang terbaik bagi anak saya kan harus bangun pagi, saya harus begini dan sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang mengharuskan? Nah, kadangkala kita terjebak dari keharusan-keharusan diri kita yang kita tanamkan ya terhadap diri kita, dan kita ingin menjadi orang tua yang sempurna. Padahal tidak akan ada orang tua yang sempurna. Ya. Jadi kadangkala sebetulnya tuntutan itu mungkin bisa dari lingkungan, tapi yang paling memberatkan adalah tuntutan dari diri sendiri. Dan tuntutan itu biasanya dari diri sendiri, dan kita tekan pokoknya diri kita tuh kita tekan, kita paksa untuk bisa melakukan yang terbaik, yang sesempurna itu. Berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari target kita. Tapi bisa jadi bukan target kita, tapi target orang lain. Atau kita melihat orang lain, oh orang lain bisa begini ya, orang lain punya ini ya, orang lain bisa melakukan ini, oh anak-anaknya orang lain bagus banget, anaknya orang lain bisa melakukan ini, dan sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak paham tentang apa sih maunya kita sebagai orang tua, apa sih tujuan kita sebagai orang tua, apa sih target kita sebagai orang tua. Karena apa? Kita terlalu sibuk untuk memberikan tuntutan yang kadangkala target itu bukan berasal dari kita. Ya berasal dari kita tapi berdasarkan dari orang lain. Jadi sebetulnya kita disadari atau tidak sedang melakukan sesuatu berdasarkan target orang lain, berdasarkan tujuan orang lain. Nah, dan yang ini yang akan memberatkan kita, karena kita selalu membandingkannya dengan orang lain. Orang lain kok bisa punya anak yang baik, orang lain kok bisa ya mengatur segala sesuatunya, rumah, suami dan sebagainya, atau suami juga kok bisa ya istri yang di sana kok bisa ya mengatur segala macam. Nah, jadi tuntutannya adalah karena dari orang lain. Padahal sebetulnya kita mau mengejarnya adalah mengejar tujuan kita. Sehingga hal yang utama yang perlu dilakukan oleh orang tua, yang paling utama adalah tetapkan tujuan di dalam pengasuhan. Ya, kadangkala kita sadari sebagai orang tua kita sebetulnya juga nggak ada tujuannya. Jadi kalau misalnya orang lain punya tujuan, ya udah kita ngikut, oh tujuannya si A begini, oh ya kita ngikut, tujuannya B si B begini, kita ngikut. Makanya tetapkan tujuan sebagai orang tua. Kita mau seperti apa, kita mau mendidik seperti apa, nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan, misalnya nilai-nilai tanggung jawab misalnya gitu ya, atau nilai-nilai kerjasama. Mungkin secara akademis anak saya nggak terlalu menonjol, tapi ketika ada nilai-nilai kedisiplinan dan nilai-nilai kerjasamanya dia bagus, oh itu sudah bagus banget gitu bagi saya, gitu kan. Nah itu yang perlu ditekankan. Nah jadi keluarga Indonesia, tolong tetapkan tujuan di dalam pengasuhan. Saya mau mendidik anak saya seperti apa, saya ingin anak saya menjadi seperti apa. Ya, ketika kita bisa menetapkan tujuan itu, maka itu akan menggait kita, membantu kita melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan. Kalau misalnya anak kita tidak mampu melakukan hal-hal yang memang kita tuntut, ya karena satu situasi dan kondisi, ya berarti tuntutan kita yang perlu kita turunkan, ya, dan kemudian sesuaikan dengan tujuan kita seperti apa. Mungkin bukan di secara akademis dia menonjol, tapi di hal-hal yang lain dia menonjol. Nah itu disesuaikan aja dengan tujuan pengasuhan sebagai orang tua dan kebutuhan anak dan keluarga kita, ya. Kemudian juga tips yang kedua adalah coba kita pahami hal-hal yang masuk di dalam panca indera kita. Ya, karena tadi kita melihatnya ke orang lain dan sebagainya gitu, yang mendengarkannya hal-hal yang baik mungkin tentang orang lain, oke, nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu menjadi acuan dan jangan sampai itu menjadi membuat stres dan akhirnya kita tadi kamu harus A, B, C dan segala macam. Nah, jadi sadari apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan. Tujuannya adalah misalnya membuat keluarga bahagia, membuat anak saya punya potensi yang mungkin bukan di akademik, mungkin bukan di akademik, tapi di hal lain yang penting anak ini bisa mengembangkan dirinya dan bahagia melakukannya.
Nah, berarti ciptakan hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan itu. Sadari hal-hal yang dilihat, didengar, dan dirasakan yang memang fokusnya adalah pada kebahagiaan itu. Kalau misalnya apa yang kita lihat itu membuat kita sedih, yaitu di stop. Kalau hal yang kita dengar itu membuat kita jadi panas dan kayaknya jadi pengen punya jiwa kompetisi pada orang lain, ya udah di stop aja, difokuskan aja ke hal yang lain yang memang menjadi tujuan pengasuhan kita. Nah, dan fokus aja pada pengasuhan kepada anak ini, fokus pada satu-satu anak. Kalau anaknya 5, ya kita fokus pada kelima anak ini dengan segala macam situasi, kondisi, dan kebutuhan anak-anak ini. Nah, dari 2 tips itu, semoga ini bisa membantu untuk keluar dari namanya kelelahan emosi. Ya, saya ulangi tipsnya, 2 hal saja. Tetapkan tujuan di dalam pengasuhan, tujuannya apa yang mau dilakukan, apa yang diinginkan, dan kemudian lakukan sesuai dengan tujuan. Lakukan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, sadari aja, sadari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Kalau misalnya memang hal itu membuat tidak nyaman, ya jangan dilakukan. Karena kalau di dalam teori regulasi emosi oleh seorang tokoh namanya Gross, itu kita perlu adanya attention seeking. Kita harus mencari perhatiannya yang mana yang memberdayakan itu, untuk supaya kita bisa melakukan regulasi emosi. Yang namanya kelelahan emosi itu bisa terjadi karena kita tidak bisa meregulasi emosi. Nah, untuk itu kita perlu menyadari tadi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, supaya untuk menyadari kembali apa sih yang mau kita fokuskan, perhatian yang mana yang mau kita fokuskan demi tujuan yang lebih baik di dalam pengasuhan. Baik, terima kasih atas keluarga Indonesia yang telah melihat dan mendengar video ini. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa bermanfaat bagi keluarga di Indonesia. Terima kasih.